Ya. Oke, baiklah, Anda semua. Hari ini kita memperbincangkan dua tema yang sangat penting, yakni manajemen peserta didik di pendidikan anak usia dini dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kedua pemakalah ini memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan tema yang sangat penting, karena Ananda semua adalah calon guru, tentu nantinya akan berurusan, akan bekerja dengan mengimplementasikan manajemen peserta didik dan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, kita patut berikan aplaus kepada kedua pemakalah hari ini. Baiklah, saya akan berikan catatan tambahan bahwa manajemen peserta didik itu sangat penting dilakukan di lembaga pendidikan anak usia dini. Tadi pemakalah kelompok 2 juga sudah memaparkan bagaimana di TK DNR Kang ya, yang diteliti TK Aba, ya memang itu adalah kelebihan di kita melaksanakan atau menyusun karya ilmiah yang berbasis penelitian di lapangan. Jadi teori-teori yang kita pelajari dapat kita bandingkan secara langsung tentang fakta di lapangan. Tadi yang menarik ada beberapa tahapan yang disampaikan oleh pemakalah tentang manajemen peserta didik, terutama di TK. Ada analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan tadi juga dipaparkan, yakni mempersiapkan, merencanakan tentang penerimaan peserta didik baru di TK misalnya. Jadi berapa kapasitas yang akan diterima, bagaimana syarat-syaratnya, atau bagaimana kemampuan ruang kelas atau kemampuan sarana dan prasarana, berapa guru, tingkat rasionya yang mana yang sesuai, dan seterusnya. Jadi itu semua direncanakan dengan baik dengan melalui analisis kebutuhan. Nah, mungkin kelompok 2 menemukan dokumen seperti apa hasil analisis kebutuhan peserta didik di TK yang diteliti. Jadi ini sangat penting, nanti kalau Anda jadi guru di TK, maka lahirkanlah satu bentuk dokumen analisis kebutuhan peserta didik. Dari situ akan lahir tahapan yang kedua, tadi disebutkan ada rekrutmen. Jadi rekrutmen di sini sudah punya konsep. Jadi punya konsep dimulai dari promosi, promosi dan sosialisasi ke lingkungan sekitar tentang penerimaan peserta didik baru. Lalu setelah ada seleksi penerimaan berkas, kelengkapannya, kemudian kalau di TK apa memungkinkan dilakukan seleksi atau tes masuk, apakah tesnya itu yang menentukan diterima atau tidaknya, atau tesnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kemampuan intelektualitas peserta didik. Kemudian itu dilakukan seleksi ya. Jadi seleksi di sini adalah yang lolos atau yang lolos untuk seleksi berkas, masuklah seleksi tertuliskah atau seleksi praktikum dan seterusnya. Kemudian ada orientasi. Tadi ditanyakan kenapa penting adanya orientasi.
Ya, orientasi di sini sasarannya adalah pengenalan peserta didik kepada budaya belajar di sekolah. Jadi itu memperkenalkan budaya belajarnya, budaya organisasi, ya, sistem peraturan-peraturan, suasana di lembaga pendidikan dan seterusnya. Sama halnya dengan mahasiswa ada orientasi, itu sesungguhnya diperkenalkan bagaimana budaya akademiknya kampus, bagaimana sistem peraturan akademik, bagaimana siapa orang-orang yang ada di dalam kampus itu yang perlu kita kenal dan seterusnya. Jadi itu penting sekali orientasi. Kemudian ada penempatan. Setelah orientasi ada penempatan di mana cocok di rombel A atau rombel B. Tentu rombel A punya ciri khas, karakteristik dengan rombel B misalnya. Kemudian setelah penempatan ada pencatatan, ya tadi pencatatan, pelaporan. Disinilah fungsi administrasi dikembangkan, diimplementasikan tentang riwayat peserta didik, biodatanya, kemudian keterangan keluarga, dan seterusnya yang terkait. Nah, disinilah pentingnya ada pencatatan dan pengolahan administrasi peserta didik. Kemudian selanjutnya ada tahapan selanjutnya, ya, yakni pengembangan karir, pengembangan kompetensi atau potensi. Sehingga terjadi kegiatan layanan pendidikan, apakah layanan pendidikan melalui pembelajaran atau layanan pendidikan melalui bimbingan konseling yang mengarah kepada pengembangan karir dan kompetensi atau potensi peserta didik. Kemudian setelah itu ada namanya penamatan. Jadi penamatan di sini ada ujian hasil, ujian terakhir, disitulah dilakukan penamatan. Nah, ketika penamatan tentu di sini ada pengolahan administrasi tentang syarat yang bisa diikuti untuk ujian penamatan. Sama halnya kalau mahasiswa setelah selesai teori semua, ada namanya penulisan skripsi. Ya, jadi menulis skripsi kemudian diujiankan. Lalu ada namanya ujian komprehensif. Ya. Ujian komprehensif inilah yang merupakan ujian penamatan, penyelesaian studi. Nah, kalau sudah ujian kompren dan skripsi, lalu menjadilah alumni. Jadi alumni inilah yang tentu perlu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, agar alumni ini dapat menjadi duta sekolah, duta alma mater, menjadi penyambung lidah sekolah kepada masyarakat. Jadi kemudian ketika nanti sekolah itu ingin menerima peserta didik baru, maka ada alumni kita yang bisa mempromosikan, membantu, mensosialisasikan di masyarakat. Jadi itulah tahapan-tahapannya, mulai dari analisis kebutuhan sampai kepada pengelolaan alumni sekolah itu sendiri. Tadi juga ada macam-macam atau model layanan yang ada di sekolah, tentu ya layanan tambahan selain dari kegiatan kurikuler. Ya, seperti tadi yang disebutkan kegiatan bimbingan konseling, kemudian ada layanan perpustakaan, layanan kantin, ya, pengembangan karir dan seterusnya. Ini kalau dilihat di perguruan tinggi, ya ada bimbingan konseling, ada layanan penasihat akademik, ada layanan perpustakaan, ada layanan pengembangan karir,
pelatihan-pelatihan di level mahasiswa. Ya, kalau di kampus kita yang tidak ada adalah layanan kantin, karena belum ada kantin di fakultas kita. Jadi ini sangat penting ya untuk bagaimana memanage peserta didik, apalagi kalau mengarah kepada berbasis digital. Seperti kita di kampus ada SISPO, Sistem Informasi Akademik, dan ada EdLink sebagai LMS, Learning Management System, yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Setelah itu, jadi guru, ini ada tadi pertanyaan, guru penting melakukan penilaian. Jadi kalau guru tidak menilai peserta didiknya, dia tidak akan tahu bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran. Dia tidak akan tahu bagaimana proses perkembangan peserta didik. Dari awal sampai akhir dia tidak akan tahu proses perkembangan belajarnya peserta didik. Kemudian kalau tidak ada penilaian, guru tidak akan tahu tentang masalah, tantangan, hambatan yang terjadi di dalam pembelajaran. Makanya dengan penilaian kita akan dapat mendiagnosa masalah apa yang dihadapi guru, yang dihadapi peserta didik di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada penilaian, maka tidak ada rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Jadi dengan adanya penilaian ini, maka guru dapat memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah atau kepada pihak yang terkait untuk perbaikan kegiatan pembelajaran ke depan. Ya. Kemudian saya masuk di tema yang kedua, yakni manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi tadi ada yang bertanya tentang bagaimana peran POAJ, ya, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Jadi POAJ ini merupakan satu spirit dalam kerja manajemen, harus selalu diawali dengan planning, perencanaan. Kemudian ada organizing, pengorganisasian, ada actuating, yakni pelaksanaan, ada controlling, yakni penilaian atau evaluasi. Jadi itu merupakan prinsip kerja dari manajemen itu sendiri. Nah, bagaimana dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan? Kalau tenaga pendidik itu selalu disebut sebagai guru, ya. Jadi guru, kalau tenaga kependidikan adalah staf. Jadi selain dari guru, ya orang yang bekerja di sekolah, ya biasanya ada staf, ada cleaning service, ada security, ada laboran, ada pustakawan, ada arsiparis, semua itu adalah tenaga kependidikan. Ya. Sedangkan tenaga pendidik adalah guru itu sendiri atau dosen. Nah, bagaimana tahapan di dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan? Kira ini perlu dipahami Anda semua, itu sama dengan manajemen peserta didik, yakni dilakukan analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu biasanya kalau di sekolah swasta itu lebih bebas melakukan analisis kebutuhan tentang sumber daya manusia yang ada di sekolah. Apakah guru sudah cukup? Nah, apakah tenaga kependidikan sudah cukup? Apakah guru yang ada atau staf yang ada sudah memadai untuk menyelesaikan pekerjaan? Apakah kecakapan guru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sekolah di masa depan? Jadi itu semua akan dianalisis. Kalau kurang dari segi kuantitasnya, maka mungkin bisa diusulkan untuk mencari tenaga tambahan. Kemudian kalau ada kecakapan, skill, keahlian yang dibutuhkan dan tidak tersedia di guru-guru di sekolah, maka itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk
menerima tenaga pendidik baru. Kemudian ada rekrutmen, yakni pengumuman, promosi, sosialisasi kepada publik bahwa sekolah ini menerima tenaga pendidik baru. Kemudian yang ketiga ada namanya magang. Jadi magang, kalau yang manajemen besar tadi itu disebut dengan orientasi ya. Jadi magang di sini setiap guru yang baru diterima, dia dulu bekerja, mempersiapkan diri untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja, beradaptasi dengan budaya organisasi. Bagaimana budaya yang berkembang di sekolah itu, ya tentu itu semua dipelajari, sistem administrasi, sistem akademik, itu semua yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya adalah penempatan. Ketika magang, misalnya sampai setengah tahun magang di sekolah, baru ditempatkan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kebutuhan. Jadi apakah dia bagian kurikulum, atau bagian sarana dan prasarana, atau bagian bendahara, atau bagian peserta didik, dan seterusnya. Kemudian setelah penempatan ada namanya diklat, ya, diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi guru supaya meningkat kualitasnya, cakap di dalam menjalankan tugasnya, maka penting mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi supaya bisa diupdate kecakapan pengetahuannya agar tidak ketinggalan zaman ilmu yang dimilikinya. Jadi itu diklatnya. Setelah diklat, tahapan selanjutnya adalah karir. Jadi pengembangan karir bagi tenaga pendidik dan kependidikan itu sangat penting. Baik dari karir, pangkat, golongan, jabatan. Itu pengembangan karir fungsional namanya. Misalnya dari 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Itu adalah jenjang karir. Sedangkan jenjang karir yang lain adalah dari sisi jabatan struktural, misalnya jadi wakil kepala sekolah, menjadi wali kelas, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, itu namanya jabatan struktural. Sedangkan jabatan fungsional bagi guru adalah ada golongan 3A, kemudian pangkatnya penata, lalu jabatannya sebagai asisten ahli atau apa. Jadi itu adalah pengembangan karir. Kemudian selanjutnya adalah kompensasi. Jadi kompensasi di sini diartikan sebagai pemberian hadiah atau insentif kepada guru karena jasa dan kontribusinya. Jadi bahasa sederhananya adalah gaji. Jadi kasih gaji itu bukanlah merupakan bukan kewajiban sekolah sebenarnya, tapi kompensasi itu adalah ucapan terima kasih dari sekolah kepada guru yang bersangkutan. Kenapa dia harus berterima kasih? Karena kontribusi yang diberikan oleh guru di dalam menjalankan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi kompensasi ini banyak macamnya, ada dalam bentuk gaji, ada dalam bentuk honor, ada dalam bentuk insentif. Jadi ini adalah macam-macam bentuk kompensasi yang diberikan sekolah kepada guru. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kesehatan, keamanan. Jadi guru harus dijaga kesehatannya, pihak sekolah, kampus bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi misalnya di perguruan tinggi ada klinik kesehatan, itu agar dapat menjaga stamina, menjaga kesehatan bagi para guru, staf, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi keamanan ya.
Jadi pihak sekolah memberikan garansi jaminan keamanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Jadi guru harus merasa nyaman dan aman ketika menjalankan tugas sehingga dapat meningkat kinerjanya. Yang terakhir, tahapan dalam manajemen tenaga kependidikan dan tenaga pendidik adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja dalam konteks manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada yang melalui dengan pensiun karena usia. Jadi usianya misalnya guru hanya 60 tahun. Jadi sampai 60 tahun mau tidak mau harus pensiun. Kalau staf itu hanya sampai 58 tahun. Mau tidak mau harus pensiun. Kemudian kalau dosen 65 tahun. Kalau sampai usianya mau tidak mau harus pensiun. Kalau seorang profesor sampai 70 tahun. Jadi itu kalau PHK, pemutusan hubungan kerja karena usia. Ada juga PHK, pemutusan hubungan kerja karena kesehatan. Jadi karena kesehatannya terganggu, tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, itu juga namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada juga PHK karena melanggar aturan. Jadi misalnya karena melakukan tindakan amoral yang tidak sejalan dengan peraturan yang ada di sekolah, sehingga dia dipecat dan seterusnya. Ada juga PHK karena yang bersangkutan, terutama yang ibu-ibu mengikuti suaminya bekerja di luar daerah, sehingga dia harus tinggalkan pekerjaan. Akhirnya di PHK juga. Ada PHK dalam bentuk terhormat dan ada yang tidak terhormat. Kalau yang terhormat itu namanya di PHK karena usia, ya, sampai usianya, di PHK karena mengundurkan diri, di PHK karena sakit, itu adalah pemutusan hubungan kerja secara terhormat atau diberhentikan secara terhormat. Sedangkan di PHK yang tidak terhormat itu karena dipecat. Dipecat karena ada pelanggaran, apakah dia korupsi, apakah melanggar aturan tata tertib, peraturan sekolah, dan seterusnya. Jadi itulah merupakan tahapan-tahapan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, Anda semua, saya kira inilah catatan tambahan dari saya terkait dua tema yang sangat penting kita perbincangkan, kita diskusikan hari ini. Insya Allah ikhtiar dan niat kita menjadi berkah dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya semua Ananda, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan saya lihat semua pada hadir, tidak perlu saya absen satu-satu. Dan marilah kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.